Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Abdul Haris, NDH nomor 22 dari kelompok 3 angkatan 26, Latsar CPNS 2021 dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan menjelaskan terkait mind map saya tentang kesiapsiagaan bela negara. Berikut akan saya presentasikan hasil mind map yang saya buat. Jadi untuk kesiapsiagaan bela negara sendiri, pembahasannya kita mulai dari definisi. Secara umum, kesiapsiagaan bela negara adalah kondisi siap siaga oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar serta rela berkorban. Ditandai rasa cinta negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, akan saya jelaskan definisi kesiapsiagaan bela negara pada kegiatan Latsar CPNS. Kesiapsiagaan bela negara pada kegiatan Latsar CPNS merupakan kesiapsiagaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dalam bentuk kegiatan fisik dan mental untuk mencapai tujuan dari bela negara dalam mengisi dan melanjutkan cita-cita kemerdekaan. Setelah menjelaskan definisi kesiapsiagaan bela negara, selanjutnya akan dibahas rumusan 5 nilai bela negara. Pada video podcast sebelumnya, rumusan 5 nilai bela negara tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7. 5 nilai bela negara terdiri dari 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan 5. Mempunyai kemampuan awal bela negara. Setelah membahas rumusan 5 nilai bela negara, selanjutnya akan saya bahas lebih mendalam pada poin nomor 5, yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara. Sebagai warga negara, terutama aparatur sipil negara, tentunya kita harus mempunyai kemampuan awal dalam upaya membela negara. Adapun aspek yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, terlebih ASN, yaitu 1. Kesiapsiagaan jasmani, 2. Kesiapsiagaan mental, 3. Memiliki etika atau etiket dan moral, dan keempat, menjunjung kearifan lokal. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Jadi, bentuk kegiatan dari kesiapsiagaan jasmani tentunya dibentuk seperti program latihan, kemudian pemeriksaan fisik terkait indeks massa tubuh atau IMT, pola hidup sehat, kemudian kebugaran jasmani, dan juga program-program olahraga. Kemudian kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa atau kedewasaannya, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Pada kesiapsiagaan mental, perlu kita perhatikan adalah kecerdasan emosional atau
istilah yang kita kenal sebagai EQ atau Emotional Quotient. Jadi untuk EQ sendiri memang setiap ASN harus memiliki kecerdasan tersebut. Karena dengan kecerdasan emosional, seseorang bisa mengontrol emosi apabila menghadapi suatu tekanan ataupun konflik di tempat kerja. Kemudian juga memiliki kesadaran sosial ataupun diri sendiri dalam interaksi ke publik. Karena ASN adalah pelayan publik. Kemudian juga di kesiapsiagaan mental akan dilakukan juga pelatihan kecerdasan mental seperti menahan emosi, kemudian manajemen stres, introspeksi pada saat menerima kritik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu memiliki etika atau etiket dan moral. Jadi setiap ASN harus memiliki etika dalam berperilaku baik terhadap diri sendiri, rekan kerja, masyarakat, dan sebagainya. Dan juga moral harus dijunjung tinggi sebagai ASN. Dan terakhir, kita bahas tentang menjunjung kearifan lokal. Kearifan lokal sendiri adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Jenis-jenis kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Dengan adanya kemampuan awal bela negara, ASN dapat menjalankan aktivitasnya baik dalam kondisi beban kerja tinggi ataupun dalam kondisi tekanan dari manapun. Sehingga tugas ataupun kewajiban dapat terlaksana dengan baik, sehingga produktivitas akan meningkat. Baik, setelah kita membahas kemampuan awal bela negara, selanjutnya kita akan membahas rencana aksi bela negara. Tetapi, sebelum mengetahui rencana aksi bela negara, perlu diketahui dulu definisi bela negara. Bela negara adalah suatu tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara baik perseorangan atau kolektif dalam upaya menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, dijiwai rasa cinta tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Baiklah, setelah menjelaskan definisi bela negara, selanjutnya akan saya jelaskan contoh kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Pada mind map ini, saya berikan contoh terkait kegiatan kesiapsiagaan bela negara pada kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau Latsar CPNS. Kegiatan-kegiatan Latsar CPNS sebelum terjadinya pandemi COVID-19 terdiri dari 1. Kegiatan olahraga dan kesehatan fisik, 2. Kesiapsiagaan dan kecerdasan mental, 3. Peraturan baris berbaris dan tata upacara, 4. Keprotokolan, 5. Pemahaman dasar fungsi-fungsi intelijen dan badan pengumpul keterangan, 6. Kegiatan ketangkasan dan permainan dalam membangun tim atau team building, 7. Kegiatan Caraka Malam dan Api Semangat Bela Negara atau ASBN. Dan yang terakhir, membuat dan melaksanakan rencana aksi. Baiklah, setelah saya menjelaskan tentang kegiatan kesiapsiagaan bela negara, selanjutnya akan saya jelaskan manfaat dari kesiapsiagaan bela negara. Sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS, dengan dilaksanakannya kegiatan kesiapsiagaan bela negara, akan memberikan manfaat seperti yang pertama, membentuk sikap disiplin.
Disiplin di sini bisa dalam bentuk disiplin waktu, disiplin tugas, ataupun disiplin yang lainnya. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas. Ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. 4. Menanamkan rasa kecintaan kepada bangsa dan patriotisme. Kelima, melatih jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan baik kepada diri sendiri ataupun kelompok di dalam instansi. Yang keenam, membentuk iman dan takwa atau imtak. Ketujuh, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. 8. Melatih kecepatan, ketangkasan, dan ketepatan individu. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif dan memunculkan sikap positif. Demikian presentasi saya tentang mind map kesiapsiagaan bela negara. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.